Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama. Gara-gara sumpah hidupku nggak berkah. Ayo kita belajar lagi jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kalau misalnya nggak lupa boleh disiapin catatannya biar bisa kita baca-baca nanti setelahnya ya. Yuk kita bahas lagi mengenai sumpah nih. Ustadz Maulana tadi sempat bilang katanya kalau kita sumpah tuh jangan terlalu banyak ngomong sumpah lah gitu. Nggak usah terlalu sering gitu ya. Tapi kalau misalnya kali ini kasusnya adalah kita bersumpah itu untuk membela kebenaran. Itu gimana? Itu berarti kita nggak perlu ngerasa bersalah dong, karena kan yang kita lakuin benar gitu kan. Jadi kita harus tenang-tenang aja dong. Dan juga pasti kan ada berkahnya dong, kan ngebela kebenaran. Ya itu boleh apa enggak? Aku nggak tahu nih, ini bener apa enggak nih apa yang aku omongin nih. Makanya mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, izin Ustaz Sams dan Bunda Lulung. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya harus sampaikan kepada semuanya bahwa dimakruhkan selalu bersumpah. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukurnya saya sejak kecil tidak pernah diminta untuk bersumpah oleh teman-teman. Karena saya alhamdulillah tepat janji. Amin, Masya Allah, tabarakallah. Untung kemarin nggak janji ya. Insya Allah pas kemarin janji nggak sih ya? Ejas insya Allah katanya. Enggak. Oh, tapi untung bilangnya nggak janji. Tapi Ustadz Syam datang. Ustadz Lulung juga nggak datang. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Makanya hati-hati. Karena ada kafaratnya. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang. Atau memberi pakaian 10 orang. Atau berpuasa 3 hari. Jadi hukuman daripada atau kafarat daripada orang-orang yang bersumpah dikit-dikit bersumpah itu kafaratnya 3 hari loh. Hati-hati. Jadi jangan pernah mempermainkan. Makanya batasannya untuk seorang bersumpah di mana dia harus membayar tadi itu. Makanya astagfirullahaladzim tanpa menggurui hanya mengingatkan, bukan berarti kami yang di sini lebih baik daripada yang di rumah. Yang jelas kami berjanji. Kami berjanji insya Allah Islam itu tidak akan tayang setiap hari. Amin. Jam 5 subuh di Trans TV. Amin. Ya, tonton ya. Jangan kemana-mana. Insya Allah. Apakah kami dibutuhkan berjanji? Tidak, karena memang tayang tiap hari. Benar makanya. Kalau mungkin narsum diminta janjinya lewat tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Dari sini kita bisa belajar bahwa ada orang diminta untuk komitmennya. Kalau di Islam itu ada 3 ya. 1, attitude, disiplin, sama perform. Attitude, disiplin, perform. Iya itu. Jadi artinya apa? Kita ini dibutuhkan komitmen. Kalau memang ada orang diragukan, berarti dia diminta bersumpah. Tapi kalau ada yang lucu, tidak dimintai, justru dia yang bersumpah. Kenapa? Karena dia sendiri pun meragukan dirinya. Pokoknya kali ini, karena dia sudah terbiasa ya, tidak datang telat atau apa. Insya Allah kali ini saya berjanji, saya bersumpah, saya akan datang. Tuh. Seperti itu. Maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena atas apa yang engkau lakukan, sebenarnya engkau merugikan dirimu. Sekali lagi, engkau merugikan dirimu. Dan orang yang mempermainkan sumpah itu, maaf saya pinjam kata-kata ini, jadi hina. Kenapa dikatakan hina? Orang tidak percaya lagi sama dia. Orang tidak percaya lagi sama dia, sehingga dia dimintai untuk bersumpah. Pernah dengar gak waktu kita masih sekolah nih, ya di rumah, kalau dulu di absen kan, absen. Tapi kalau sekarang kan terbalik, buat list dulu yang mau datang. Oh iya, benar. Siapa yang mau datang buat list ya. Berarti yang masuk list itu sudah. Karena berkaitan dengan cateringnya, berkaitan dengan gedungnya, kapasitasnya muat atau tidak. Ada juga gini, waktu sekolah dipanggil namanya satu-satu. Pada saat ini hadir. Pak Guru itu tidak datang. Udah terlanjur dicatat lagi kalau dia datang. Karena dia sudah terkenal orang yang rajin datang. Bahkan alhamdulillah tempat sujud kita, tempat salat di masjid itu kalau kita tidak datang karena sesuatu hal yang karena ketidaksengajaan, karena faktor keadaan, maka tempat sujud itu menganggap kita hadir. Artinya
menjadilah orang yang jujur, Ya. menjadilah orang yang dapat dipercaya, karena orang-orang yang dapat dipercaya menjadikan dirinya jadi mulia. Dan janganlah engkau mempermainkan sumpah, karena biasanya Ya. biasanya orang yang suka bohong, orang yang tidak menepati janji, diminta untuk bersumpah. Sumpah lo. Nggak yakin dengan itu, dengan dia. Kok aku ceramah lama-lama, Anda cuma satu kali, Anda yakin. Makanya benar apa yang disampaikan Ustaz Maulana, kalau kita jadi orang yang jujur, orang yang mulia, kita nggak perlu capek-capek bersumpah, orang Iya, udah percaya benar-benar. sama kita. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Saya ya. lihat Bunda Lulung, pasti datang ini. Pasti datang. Insya Mas Sony pasti datang. Karena udah tahu gitu ya. Udah biasa. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Teringat ini ya Ustaz Syam tadi, tayangan tadi yang sumpah pocong itu kan, dia ngelakuin karena orang nggak percaya omongan dia gitu. Dia ngelakuin itu gitu kan. Nah sebenarnya nih aku udah nyatet juga di sini. Misalnya dia udah bersumpah gitu ya. Kan kita juga nih, bagaimana ketika kita nggak tahu kalau sumpah itu palsu apa enggak gitu kan. Jadinya kita harus percaya tuh. Katanya berarti kalau ada orang yang udah sumpah, kita harus percaya sama orang yang udah sumpah itu gitu Masih kan. percaya atau masih ragu gitu? Masih ragu apa enggak? Nah gitu. Nah ada nggak sih ciri-ciri yang terjadi di hidup kita selalu percaya sama sumpah orang juga? Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Tabi guruku Ustaz Maulana, Bunda Lulung, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan bahwasanya Isa bin Maryam alaihissalam pernah melihat seorang laki-laki yang mencuri. Maka ia bertanya, apakah engkau mencuri? Jadi mau memastikan gitu ya, engkaukah yang tadi mencuri? Maka laki-laki itu menjawab, tidak, demi Rabb yang tidak ada Tuhan selainnya yang pantas disembah kecuali Dia. Maka subhanallah, Nabi Isa pada saat itu langsung mengatakan, saya beriman kepada Allah dan aku mendustakan penglihatanku. Subhanallah. Kenapa? Karena orang tadi, laki-laki tadi udah bilang, demi Allah saya tidak melakukannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia, saya tidak melakukannya, bukan saya. Maka pada saat itu pula Isa bin Maryam alaihissalam mengatakan bahwasanya, maka dari itu saya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya mendustakan penglihatanku. Walaupun dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang itulah yang mengambilnya, subhanallah. Tapi karena dikatakan orang ini bahwasanya bukan dia, maka langsung mempercayainya ataupun takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sebenarnya dalam hukum Islam begini, ada orang menuduh orang lain, maka dalam hukum Islam wajib dia membawa bukti. Sedangkan yang dituduh tadi, jikalau dia tidak mendapatkan bukti sendiri atau tidak mendapatkan saksi pada dirinya, maka dia bersumpah untuk membela dirinya. Maka ketika sudah disumpah dan dia pun sudah bersumpah atas nama Allah, ingat ya, bersumpah atas nama Allah, karena memang orang beriman hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Maka setelah itu, maka falyardha, maka mestilah orang yang mendengar sumpahnya ridha atau menerima daripada sumpah ini. Artinya dia langsung percaya kepada orang tersebut. Wa man lam yardha, karena siapa yang tidak ridha, tidak menerima sumpahnya, falaisa minallah, maka tidak ada Allah baginya. Artinya orang ini adalah orang yang meragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendengarkan persaksian seseorang, kalau orang ini sudah bersumpah, udah serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dia bohong, entah dia jujur atau dia bohong, maka itu selanjutnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang tersebut. Gak usah kita yang sibuk, palingan bohong dia, paling di ini dia, dusta dia kan terkenal pendusta, subhanallah. Kita nggak usah percaya deh, dia mau sumpah 1000 kali juga nggak. Berarti kita meragukan apa yang diucapkannya, bukan menghargai orang yang bersumpahnya, tapi melihat siapa yang disebut dalam sumpahnya. Siapa yang disebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa man lam yardha falaisa minallah. Siapa yang tidak ridha, maka tidak ada Allah baginya. Kemudian persoalan selanjutnya, apabila orang tersebut jelas-jelas adalah orang yang melakukannya, maka kembali kepada hukum Islam tadi. Kalau engkau mau menuduhnya, maka siapkan bukti. Kalau engkau mau menuduhnya, siapkan saksi. Itu tugasmu setelah engkau menuduh orang lain, atau ketika engkau menuduh orang lain. Tugasnya orang yang dituduh membela dirinya adalah dengan cara bersumpah. Kalau dia sudah bersumpah demi Allah, maka wajib bagi orang yang beriman
percaya atas sumpah tersebut meskipun tidak percaya kepada orangnya. Wallahu taala a'lam. Berarti karena percaya sama Allahnya, Betul. kita percaya ketika dia sudah bersumpah. Oh ya udah deh kalau gitu terserah engkau sudah bawa-bawa nama Allah ya udah terserah. Padahal dalam hati aku tahu bahwa engkau ini. Oh, jadi mau bohong apa enggak ya urusan dia udah sama Allah lebih parah lagi nantinya ya. Betul. Wih, serem, nauzubillahi min zalik. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Sabiha untuk Sony. penjelasannya ya, terjawab juga buat aku. Ustazah Lulung, pernah Ya, nggak iya. mungkin di TV nih suka ada mungkin orang yang baru terima menjadi apa disumpah terus pakai Al-Qur'an. Oh, sumpah jabatan Iya, kali sumpah ya. jabatan Iya, juga iya, atau orang lah yang ngebawa-bawa supaya mungkin lagi nih kita bicara lebih dipercaya lagi, akhirnya bawa Al-Qur'an lagi gitu. Sebenarnya gimana sih hukumnya tuh diperbolehkan apa enggak gitu? Bagaimana? Adabnya juga bagaimana gitu mungkin supaya tidak membawa ketidakberkahan pada kita. Iya, takutnya kita nggak berkah ya. Adabnya seperti apa? Mohon penjelasannya dong Ustazah Mohon Lulung. izin Ustadz Maulana, Kak Sony dan Ustadz Syam Siap. Barak Syamil. Mirip Masya Barak Allah. banget soalnya. Pemirsa jamaah yang dirahmati Allah, jamaah alhamdulillah. Lillah. Cingnya babe bangun semuanya ya. Bangun. Nih, kita ngomongin masalah sumpah. Astagfirullahaladzim. Jadi boleh nggak sih kita bersumpah dengan Al-Quran? Ada dua pengertian. Yang pertama bisa jadi sumpah dengan nama-nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Artinya apa? Karena kata Quran kalau bersumpah cukup dengan nama Allah. Titik. Wallahi begitu ya. Jangan wallahi wa rasuli. Nggak, jangan pakai rasul, tapi wallahi demi Allah saja karena Oke. hanya Allah ada di hati kita. Nah, bisa pengertian pertama atau pengertian kedua yang tadi Kak Sony tanyain. Ya. Boleh nggak sih misalnya nih kita habis diangkat sebagai jabatan apa gitu Ya. kan. Nah, biar amanah nih kita kasih sumpah jabatan. Ya. Biasanya adabnya Qur'annya di atas kepala kita. Ya. Nah, misalnya yang pertama, saya berjanji ketika memegang amanah ini sebagai titik-titik gitulah ya, maka saya akan menjalankan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu pakai Al-Qur'an. Al-Quran di atas kepalanya. Itu boleh selama Qurannya di atas kepala. Karena Quran itu mulia. Itu adalah kalamullah. Nggak ada yang namanya pemirsa ya, sumpah terus nauzubillah min dzalik, Quran ditaruh diinjak-injak. Ih, Allah. nauzubillah Nggak min ada. dzalik. Nauzubillah min dzalik, menghina kalamullah. Ya. La yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali hati yang suci, kecuali orang yang suci. Masa Quran diinjak-injak? Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama adabnya Quran ada di atas kita. Ya. Ini terjadi nggak sih di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat? Terjadi. Jadi kalau zaman Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ketika menerima suatu jabatan ya, itu ada contoh di zaman Umar bin Khattab. Terutama sih kalau untuk ngomongin hal yang besar, perdamaian gitu loh. Perdamaian. Ceket-ceket gitu dong. Iya, iya, benar. Pakai gendang dong. Oke. Oke, terima kasih Ustadz Sam gitu ya. Jadi, bolehkah? Boleh. Selama yang pertama mengikuti yang namanya syariat Al-Quran. Karena kenapa harus pakai Al-Quran? Begini ceritanya pemirsa. Oh. Udah habis tadi Ceritakan baru aja deh kalau gitu cerita. deh. Baru mau cerita pemirsa. Kenapa harus pakai Coba Al-Qur'an? sedikit. Bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, Iya. tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Kata Ibnu Mas'ud, itu adalah jalannya Al-Qur'an. Jadi kita Masya Allah. lurus begitu. Jangan belok-belok. Jangan belok-belok. Terima kasih Ustazah Lulung untuk penjelasannya. Masya Allah, Sama-sama. tabarakallah. Hari ini banyak sekali pelajaran penting buat kita, apalagi buat Amin. orang yang sering bersumpah ya, jamaah ya. Aku mau masuk, oke. Aku udah banyak bertanya. Sekarang aku mau bacain pertanyaan dari jamaah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau bertanya. Adik saya pernah punya calon suami yang perawakannya alim, bahkan suka bersumpah apa-apa bilang wallahi atau Allah. Tapi sepertinya apa yang dia katakan bahkan sumpahkan kepada keluarga saya itu tidak semuanya benar. Bahkan dia pernah berbohong dengan sumpah. Dan sekarang katanya dia sudah taubat dan ingin menikahi adik saya. Apakah benar dia harus membayar kafarat dulu? Wah, nih yang tadi disebutkan Ustadz Maulana nih. Baru boleh menikahi adik saya, dan berapa yang harus dibayarkan Ustadz? Oke, ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz.
Saya nggak ngerti pertanyaannya sebenarnya itu. Serius? Kenapa dia mesti membayar kafarat gitu Iya, kan? karena supaya dia percaya. Oh gitu, loh. subhanallah. Tapi guruku Ustaz Maulana, Bunda Lulu, Mas Sony serta guru-guru kami Ya. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan berbicara tentang kafarat sumpah gitu ya. Ada orang yang pernah bersumpah tapi melanggar sumpahnya. Nah, itu yang membayar kafarat. Tapi kalau misalnya dia diketahui tadi kalau yang kami pahami dari pertanyaannya, dia adalah seorang laki-laki yang dulu suka bersumpah dan dia pernah berbohong dengan sumpahnya, apakah dia mesti membayar daripada kafarat sumpahnya baru boleh menikahi adik saya? Nah, urusan ini adalah urusan dia. Kalaupun kita sebagai orang lain yang hendak akan menjadi keluarganya, ya itu adalah tugas kita mengingatkan saja, mengingatkan kepadanya. Atau kita memberikan syarat, kau boleh menikahi dengan keluarga saya, kau boleh menikahi adik saya, tapi saya mengetahui bahwa dahulu engkau pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau engkau hendak menikahi adik saya, maka saya mengingatkan kepadamu untuk bayar dulu kafarat sumpahmu yang dahulu-dahulu itu. Walaupun tidak ada hubungannya dengan kita. Kita berdakwah kepadanya, mengingatkan agar dia membayarkan daripada kafarat sumpahnya atau hukum atau denda daripada sumpahnya karena pernah membatalkan sumpahnya. Walaupun sumpah tersebut tidak ada hubungannya dengan keluarga yang hendak dinikahi tadi. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Potongan daripada surah Al-Maidah ayat 89 sempat disebutkan guru kita tadi Ustaz Maulana bahwa orang yang melanggar sumpahnya dan dia khawatir akan sumpah tersebut dan dia melanggarnya ini adalah sesuatu yang wajib untuk dia bayarkan dendanya, yaitu denda dengan memberikan 10 makan orang miskin, yaitu makanan yang biasa dia kasih kepada keluarganya. Jangan giliran daripada membayar kafarah sumpah justru memberikan makanan yang tidak layak. Tapi yang layak sebagaimana dia memberi makan kepada keluarganya, atau memberikan pakaian, atau membebaskan hamba sahaya atau budak, atau faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, berpuasa 3 hari. Jadi bagi yang merasa pernah bersumpah demi Allah atau dengan nama Allah, atas nama Allah, lalu ternyata melanggar sumpah tersebut dengan alasan tertentu, maka dia wajib untuk membayarkan kafarah tadi, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian, membebaskan budak, atau berpuasa 3 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Sama-sama Mas Sony. Penjelasannya. Ada pertanyaan lagi jamaah Apakah dari itu? siapa ya? Dari Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustazah. Oh langsung Ustazah nih katanya Ustazah. Saya pernah dibilang sama orang, ya Allah lu cakep banget. Sampai wallahi katanya. Padahal mah tujuannya biar bisa minjem duit saya. Itu saya pinjemin gak ya Ustazah katanya. Mohon jawab Ustazah. Itu mah namanya modus. Wallahi ujungnya ada apanya. Orang mah wallahi itu untuk ibadah, bukan untuk minjem duit. Gimana sih? Orang kok gampang banget ngomong sumpah-sumpah. Bukan aku ini, lihatnya ke jamaah. Tapi kan aku kan kesal ngedengarnya. Jangan sih? Orang mana yang paling dekat Oh, aku. jadi kena. Ya udah jangan. Ya, nih. Nanti dilanjutin deh, jangan kemana-mana tetap Nanti. Bukan Jangan aku, orang. nanti dilanjutin. Ya Siapa Allah, itu? jamaah, alhamdulillah. Soalnya kalau lagi marah suka nyanyi.